Ah? Sudah? Ah, ini. Ya, baik, kita akan mulai perkuliahan. Ya, nanti saya absen ulang lagi. Pokoknya setiap memulai perkuliahan kita absen. Dan setelah terakhir di absen lagi. Yang ada yang keluar ya. Dalam Zoom ini. Karena kalau Anda keluar, tidak terdeteksi nanti. Saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan SAP kedua ini. Ya. Administrasi sebagai seni dan sebagai ilmu. Sebenarnya saya ini capek juga ini hari ini. Baru datang dari Malili. Hanya karena minggu kemarin saya tidak masuk ya. Karena ada tugas. Nah, ini kemarin Malili dalam rangka sosialisasi ya. Dan juga mengajar pada program S2 kerjasama di sana. Jadi kemungkinan besar saya tidak terlalu lama ini. Mohon Anda hadir. Paling-paling yang 10 lewat sedikit ini saya akan istirahat. Karena saya lagi kondisi tidak terlalu ini ya. Saya akan jelaskan sedikit ini. Yang tadi tidak hadir ya hadirlah nanti di. Saya akan absen lagi satu kali. Jangan keluar-keluar lagi. Administrasi sebagai seni dan sebagai ilmu. Sebenarnya bukan saja administrasi sebagai seni dan sebagai ilmu, tetapi hampir semua ilmu terapan itu memiliki dua pendekatan. Pendekatan yang pertama bisa sebagai ilmu dan bisa juga sebagai seni. Ya. Kalau ilmu terapan, kecuali ilmu murni, kalau ilmu murni itu ya murni hanya sebagai ilmu, tidak ada sebagai seni. Nah, ilmu murni itu seperti kimia, biologi, fisika, sosiologi, antropologi. Ya, itu adalah ilmu murni ya. Nah, ilmu terapan, ilmu administrasi manajemen, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ya, ilmu pertanian, ilmu kedokteran, nah, itu semua adalah ilmu terapan itu. Itu memiliki dua pendekatan sebagai seni dan sebagai ilmu. Administrasi juga begitu ya. Jadi administrasi itu sebagai seni dan sebagai ilmu. Nah, dalam administrasi sebagai seni, administrasi sebagai fungsi praktis. Anda catat ini. Anda catat, tapi jangan dicatat sesuai dengan yang tertera di ini, karena nanti yang saya bacakan nanti ini, yang saya jelaskan. Administrasi sebagai fungsi praktis. Dalam, catat ya, administrasi sebagai fungsi praktis dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam mempraktikkan dan menerapkan pengetahuan untuk
melakukan suatu kegiatan yang dapat mengaktualisasikan proses kerjasama dalam suatu organisasi guna mencapai sasaran dan produktivitas kerja dalam organisasi, memerlukan talenta dan kemampuan untuk mengadaptasikan segala kekuatan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas organisasi titik. Nah, bisa diulangi penjelasannya administrasi sebagai seni seperti yang saya tadi jelaskan. Siapa yang mau mengulangi, sebutkan namanya. Halo? Silakan diulangi, baca tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Silakan. Halo, siapa tadi yang mencatat yang saya sebutkan itu? Tidak ada? Seperti Anissa, coba diulangi Anissa. Apa tadi yang saya bilang? Administrasi sebagai seni. Administrasi sebagai fungsi praktis dalam melaksanakan kegiatan, terutama mempraktekkan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses kerjasama. Nggak, Pak. Penting nggak tadi, Pak? Sampai situ, Pak. Sampai di situ, Ji. Yang lengkap. Siapa yang lengkap? Biasakan mencatat kalau saya ngomong. Siapa yang paling lengkap? Tidak ada yang catat. Tidak bisa diulangi lagi kalau sudah lepas ya. Jadi mohon dicatat kalau saya ngomong. Oke. Yang saya sampaikan ya. Nah, kriteria administrasi sebagai seni. Ada 4 hal yang menjadi kriteria dasar. Ada 4 hal yang menjadi kriteria dasar administrasi sebagai seni, antara lain adalah titik 2. Coba diulangi apa yang saya bilang tadi. Kriteria dasar ilmu administrasi sebagai seni. Apa yang saya bilang? Coba apa yang saya bilang tadi. Kok tidak catat? Ada 4 hal yang menjadi kriteria dasar administrasi sebagai seni, antara lain. Ya betul. Catat itu tadi yang disebut temamu itu. Siapa namanya itu tadi? Muhammad Rivaldi, Pak. Ya, Muhammad Rivaldi. Jadi Muhammad Rivaldi ya. Yang pertama, yang pertama penerapannya administrasi tidak didasarkan
penerapannya administrasi tidak didasarkan pada kajian ilmiah. Pada kajian ilmiah. Akan tetapi melalui penalaran. Yang sistematis. Yang kedua, didasarkan pada akal sehat. Pemikiran rasional. Didasarkan pada akal sehat dan pemikiran rasional untuk melihat keterkaitan dan rangkaian kerja. Dalam organisasi. Titik. Kemudian yang ketiga, metode deduksi adalah metode di mana terjadinya sesuatu didasarkan pada konsep-konsep yang telah ada sebelumnya. Konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dan menjadi dasar pengalaman. Untuk bertindak. Metode induksi adalah metode yang digunakan untuk melihat realitas sesuatu dan kemudian menerapkannya. Titik. Nah, diulangi. Mulai dulu yang pertama kriteria administrasi tadi. Ada 4 kriteria. Silakan diulangi apa yang saya sebutkan tadi. Halo, diulangi apa yang saya bilang tadi. Siapa yang catat? Oh, kelas ini baru belajar saya, belum terlalu mahir seperti mengikuti gaya saya mengajar ini. Coba diulangi. Ada 4 aspek tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Andi Alfitriani Amran, Pak. Silakan Andi Alfitria. Yang pertama itu penerapan administrasi tidak didasarkan pada kajian ilmiah, akan tetapi melalui penalaran. Jelaskan dulu. Judulnya. 4 hal yang menjadi kriteria dasar administrasi sebagai seni antara lain. Yang pertama, penerapannya administrasi tidak didasarkan pada kajian ilmiah, tapi melalui penalaran yang sistematis. Kedua, didasarkan pada akal sehat dan pemikiran rasional untuk melihat keterkaitan dan rangkaian kerja dalam organisasi. Yang ketiga, metode deduksi dalam administrasi adalah metode di mana terjadinya sesuatu pada konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dan menjadi dasar pengalaman untuk bertindak. Yang keempat, metode induksi adalah metode yang digunakan untuk melihat realitas sesuatu dan kemudian melihat kebenarannya. Ya, siapa mau mengulangi yang lebih lancar, silakan. Yang lebih lancar lagi.
Sebutkan namanya. Muhammad Revaldi, Pak. Muhammad Revaldi. Silakan Muhammad Revaldi. Ada 4 hal yang menjadi kriteria dasar administrasi sebagai seni, antara lain 1. Penerapannya administrasi tidak didasarkan pada kajian ilmiah, tetapi melalui penalaran yang sistematis. 2. Berdasarkan pada akal sehat dan pikiran rasional untuk melihat keterkaitan dan rangkaian kerja dalam organisasi. 3. Metode deduksi adalah metode di mana terjadinya sesuatu didasarkan pada konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dan menjadi dasar pengalaman untuk bertindak. Dan yang keempat, metode induksi adalah metode yang digunakan untuk melihat realitas sesuatu dan kemudian menerapkannya. Nah, ya bagus ya. Ini sudah bagus ini. Jadi yang tidak lengkap saya tanya tadi supaya dicatat. Kita tak ulang tadi ya. Yang disampaikan itu temannya. Saya sebutkan namanya untuk mengecek apakah misalnya dia betul-betul sudah catat. Ya, disebutkan namanya Wanda. Ya, silakan Wanda. Metode deduksi. Tidak ada metode deduksi. Tak ada kalau metode deduksi. Tersendat-sendat. Siapa yang mau mengulangi lebih lengkap? Silakan. Supaya yang lain catat kalau ada yang tidak lengkap. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Anissa Salsabila, Pak. Ya, silakan Anissa. Ada 4 hal yang menjadi kriteria dasar ilmu administrasi sebagai seni, antara lain 1. Penerapannya administrasi tidak didasarkan pada kajian ilmiah karena melalui penalaran dan sistematis. 2. Didasarkan pada akal sehat, pemikiran rasional untuk melihat keterkaitan dan rangkaian kerja dalam organisasi. 3. Metode deduksi adalah metode di mana terjadinya sesuatu menjadi dasar pengalaman untuk bertindak. 4. Metode induksi adalah metode yang digunakan untuk melihat realitas sesuatu dan kemudian menerapkannya. Iya, bagus ya. Sudah oke ya. Jadi kita lanjut lagi. Administrasi sebagai ilmu ya. Administrasi sebagai ilmu memiliki inti teori. Dan melalui inti teori tersebut dapat dikaji dan dianalisis bagi seseorang yang ingin mempelajarinya. Administrasi sebagai ilmu punya lapangan penyelidikan ilmiah. Administrasi sebagai ilmu punya lapangan penyelidikan ilmiah, yaitu adaptasi perilaku manusia. Adaptasi perilaku manusia
melalui interaksi kerjasama. Melalui interaksi kerjasama yang disepakati secara bersama untuk mencapai sesuatu keinginan atau tujuan tertentu titik. Nah, siapa yang mau mengulangi? Saya, Pak. Ya, buka namanya. Siapa namanya yang mau mengulangi tadi? Yang bilang saya, Pak. Saya, Pak Indah Sari Tio Sandewa. Ya, Indah. Silakan, Indah. Sebagai ilmu memiliki inti melalui dapat dikaji analisis bagi seorang ingin mempelajarinya. Administrasi Putus-putus, Ki. Putus-putus, Kedek. Diulangi. Tadi ulangi tadi. Coba diulangi. Halo. Indah Sari, silakan diulangi Indah Sari. Kenapa keluar? Ada Ji Indah Pak, tapi mungkin jelek jaringannya Pak. Tahu Pak. Oh, jaringannya. Siapa yang mau mengulangi? Ya, silakan. administrasi sebagai ilmu memiliki inti teori dan melalui inti teori tersebut dapat dikaji dan dianalisis sebagai seseorang untuk mengenalinya. Administrasi sebagai ilmu punya lapangan penyelidikan ilmiah, yaitu adaptasi perilaku manusia melalui interaksi kerjasama yang disepakati secara bersama untuk mencapai sesuatu keinginan dan tujuan tertentu. Iya, oke. Ada lagi yang mau mengulangi lagi yang lain? Karena putus-putus tadi nih, tidak terlalu jelas. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nurul. Anissa Sabila, Pak. Ya, silakan. Administrasi sebagai ilmu. Administrasi sebagai ilmu memiliki inti teori dan melalui inti teori tersebut dapat dikaji dan dianalisis bagi seseorang yang ingin mempelajarinya. Administrasi sebagai ilmu punya lapangan penyelidikan ilmiah, yaitu adaptasi perilaku manusia melalui interaksi kerjasama yang disepakati secara bersama untuk mencapai suatu keinginan tertentu. Iya, bagus. 100 kan dapat. Mantap ya. Nah, itu baru mantap. Jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi administrasi sebagai ilmu ini ada inti teorinya ya. Inti teorinya itu adalah perilaku manusia dalam hal berinteraksi, bekerja sama, ya, untuk mencapai suatu keinginan tertentu yang telah disepakati secara bersama. Nah, itulah inti teorinya ya. Ada juga mengatakan sesungguhnya inti teori administrasi itu ada 5 kriterianya. Kriteria pertama itu adalah proses. Ada proses ya. Nah, proses itu melibatkan 2 hal.
yaitu fungsi manajemen dan sumber daya manajemen. Karena kalau berbicara manajemen itu di mana-mana di seluruh dunia, hanya ada 5 unsurnya. Tapi biasa orang beri tambah-tambah bumbu menjadi 6. Tapi ke-6 itu adalah bumbunya saja. Namun intinya itu hanya 5, ya. Nah, itu yang diproses itu. Dan itulah inti teorinya administrasi. Yang pertama adalah manusia. Biasa disebut dengan istilah kerennya man. Yang kedua adalah money. Biasa disebut istilah kerennya adalah uang. Yang ketiga adalah material. Biasa disebut dengan istilah anunya yang artinya kebendaan. Yang keempat adalah metode. Biasa juga diartikan cara kerja. Yang kelima adalah machine. Biasa juga disebut dengan istilah mesin dan peralatan. Ditambah 1, market, pasar. Tapi ini bukan sumber daya sebenarnya. Ya, hanya merupakan tempat untuk berinteraksi, mengaktualisasikan sumber daya dalam organisasi. Bisa diulangi? Ada 6 sumber daya yang diproses dalam administrasi sebagai inti teorinya. Yang pertama apa tadi? Manusia atau men. Manusia atau men. Kita buka satu-satu. Siapa yang mau? Manusia atau biasa yang disebut men. Kedua, uang atau money. 3, material yang biasa disebut dengan kebendaan. 4, metode atau langkah-langkah. 6, mekanik yang biasa disebut dengan mesin. 6, market atau pasar. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan 5M ya. Ya. 5M. Itu yang diproses itu. Itulah intinya administrasi itu di situ ya. Proses. Nah, yang diproses itu adalah 5M sebenarnya ya, ditambah 1 menjadi 6M. Diproses dengan baik sehingga bisa dikemas menjadilah sesuatu yang berguna ya bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Jadi istilahnya dari manusia untuk manusia. Makanya itulah disebutkan ilmu tarapan ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah terkait yang diproses itu adalah fungsinya manajemen. Oleh Terry dikemukakan atas 4 fungsi manajemen yang diberi akronim biasa PUAK. Oleh Luther Gulick itu disebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada 7. Tapi apakah 4 atau 7 tidak ada masalah ya, karena itu hanya uraiannya saja dari activating sehingga menjadi 7 penggerakan ya. Makanya yang umum dipakai itu adalah 4 saja ya. Ya 4 itu akronimnya PUAK ya. P itu artinya planning, perencanaan ya. Yang direncanakan supaya tidak mubazir itu adalah sumber daya tadi. Nah, sumber daya. Kemudian yang kedua adalah organize. Organize itu artinya pengaturannya. Mengatur ya. Nah, jadi mengatur orang. Mengatur uang ya. Jangan uang ini terhambur-hambur, percuma tidak ada manfaatnya ya. Nah, diatur.
mengatur ya cara kerja, metode kerja. Nah, kalau ini sudah kau bisa mengatur dengan baik, yang disebut dengan proses tadi, maka kau menjadi ahlilah dalam bekerja sama. Maka kau menjadi ahli administrasi. Sehingga kau bisa menggerakkan ya unsur-unsurnya organisasi dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya. Sehingga kau menjadi manusia hebat. Ya. Kalau Anda mampu menggerakkan ini tadi berdasarkan pengetahuan yang Anda miliki. Kemudian yang ketiga adalah actuating, penggerakan. Yang digerakkan itu adalah sumber daya tadi. Ya. Nah, setelah digerakkan adalah dikontrol. Namanya controlling atau pengawasan. Nah, itulah inti teorinya itu. Jadi kalau orang mengatakan inti teorinya administrasi yang bagaimana, ya itu yang saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah selain proses, perlu ada pelibatan orang. Melibatkan orang, tidak boleh bekerja sendiri. Ya, harus bekerja melibatkan orang lain ya. Itu yang kedua. Yang ketiga pelibatan orang, yang ketiga itu pelibatan orang itu didasarkan atas dasar rasionalitas. Ya. Berdasarkan atas rasionalitas. Dan yang keempat, pelibatan itu bisa lebih dari 1, 2, 3, 4, bisa banyak orang. Kemudian terakhir, orientasi pada satu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, itulah administrasi. Ya, itulah inti teorinya administrasi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau ada pertanyaan apa inti teori administrasi, maka 5 aspek itulah inti teorinya. Nah, coba diulangi inti teori administrasi atas 5 aspek. Siapa yang mau mengulanginya? Coba Yunita bisa diulangi. Kalau Yunita tahu mengulangi, ini kita istirahat nih. Tidak usah terlalu banyak ya. Biar sedikit yang penting berkah, bermanfaat. Kalau Yunita bisa mengulangi, kita langsung istirahat. Karena saya juga capek ini. Siapa yang mau mengulangi, mewakili? Salah. Ya, saya bilang tadi, ada 5 inti teorinya. Yunita bisa? Jangan lari Yunita. Nah, kalau begitu Indasari, silakan Indasari. Ada 5 inti teori manajemen. Artinya perencanaan yang cakapnya yang digunakan adalah sumber daya manusia. 2, organize, yaitu aturan, artinya mengatur orang dan uang. 3, bukan itu manajemen itu sumber daya itu 5 itu. Yang disahkan rasionalitas. Jelek jaringan Pak. Ya, Jusmayani silakan Jusmayani. Itu yang sebut tadi juga Indah Pak yang kucatat terakhir. Jusmayani silakan Jusmayani. Yang disebut tadi Indah Pak, itu juga. Yang perencanaan sama pengaturan. Apa itu? Itu juga. Sama orientasi. Amrian. 4. Amrian. Amrian, silakan Amrian.
mengganggu Pak jaringan. Kenapa jaringan semua? Jadi saya ulangi ya, inti teori administrasi itu ada 5 ya. Yang pertama adalah proses tadi ya. Proses itu ada 2 hal yang ada di dalamnya. Ada yang disebut dengan fungsi manajemen, ada yang disebut dengan resources management, sumber daya manajemen ya. Nah, sumber daya manajemen itu ada 5. Yang pertama adalah manusia ya. Yang kedua adalah money, uang. Yang ketiga adalah metode atau cara kerja. Yang keempat adalah material. Yang kelima adalah mesin atau peralatan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan fungsi manajemen, yaitu POAK. P yang pertama adalah planning, yang kedua adalah O, organizing, pengaturan. A itu adalah activity, penggerakan, dan C adalah controlling. Ya, kemudian yang berikutnya, ya setelah proses maka turunlah kedua pelibatan orang. Pelibatan orang ini lebih dari yang ketiga lebih dari 1 orang. Ya, dasarnya adalah bersifat rasional. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ada orientasi tujuan yang mau dicapai. Itulah inti teori administrasi. Bisa diulangi? Ya, silakan. Kalau sudah nulangi dan benar, kita istirahat dulu. Karena saya juga lagi capek ini. Saya Pak Nurul Hanifah. Ya, silakan. Inti teori administrasi ada 5, yaitu 1. Proses itu kan 2 hal, yaitu fungsi manajemen dan fungsi sumber daya manajemen. Fungsi sumber manajemen yaitu manusia atau uang atau money, material atau kebendaan, metode atau langkah-langkah, mekanik yang itu berupa mesin, market yaitu pasar. Dan fungsi manajemen yaitu ada planning atau perencanaan sumber daya, manajemen, organize yaitu pengatur yang mengatur orang atau manusia, orang atau uang, equiter yaitu penggerak, equating atau penggerakan. Iya, Pak, salah. 4, controlling yaitu pengawasan. Yang kedua pengawasan. Yang kedua itu pelibatan. 3, pelibatan tersebut atas dasar rasionalitas, dan kemudian pelibatan lebih dari 1, 3, atau 4 atau lebih orang. Dan kelima yaitu orientasi tujuan yang ingin dicapai. Sudah, Pak. Oke, ya. Saya kira sudah betul ya. Nah, kita istirahat saya dulu ini. Saya absen dulu ya. Andi Muhammad Faisal. Andi Muhammad Faisal, ada orangnya? Tidak ada. Rifki. Tidak ada. Wanda. Ya, akan baik-baik ya, namanya kalau disebut. Muhammad Hadid Raihan. Muhammad Hadid Raihan. Muhammad Hadid Raihan tidak ada. Tidak ada. Indah Sari.
Tidak ada. Andi Amira. Andi Amira. Tidak ada. Sulfahmi. Tidak ada. Hadir, Pak. Tadi Pak, putus-putus suara baru bisa dengar ini Pak. Atas nama Andi Muhammad Faisal. Ya. Atas nama Andi Muhammad Faisal Pak, tadi putus-putus tadi suara atas saya tidak dengar waktu di absen Pak. Baru bisa dengar. Karena jelek jaringan Pak. Oke, sudah. Siap Pak. Oke ya. Nanti lain kali supaya perhatikan ini signal lagi kurang bagus ini ya ini hari ini. Kalau begitu kita sudahi dulu lah perkuliahan kita ini. Minggu depan kita diskusi ya. Siap-siap kelompok 1 mohon ditampilkan dengan baik. Karena saya itu nanti ada bebas tes nanti. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di minggu depan dengan diskusi. Ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, izin lab dulu. Thank you. Iya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Fikran.